Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil hasanah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabah. Amma ba'du. Selaku langkah yang pertama, marilah kita sama-sama terpuja Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan yang sudah seharusnya dan semestinya bagi kita yang Bandung selalu tabasahi bibir kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi barang dan nilai yang sangat berharga ketika kita nyoban Bandung tertinggai bumi Allah Subhanahu wa taala tawa alam akhirat. Selanjutnya rahmat dan sejahtera, selawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliaulah merupakan cerminan awal dalam kehidupan kita, dalam praktek kehidupan kita, baik itu berkaitan dengan ubudiyah atau berkaitan dengan kehidupan kita yang sehari-hari. Bandumji na uswatun hasanah, na cerminan, na role model dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap langkah-langkah kita dalam kehidupannya apabila kamu melenceng, kamu lain hanya tertoholi arah kehidupan kita, maka jadikanlah Rasulullah sebagai panutan dalam hidup kita. Sebagaimana nepegah di Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak dalam setiap lini kehidupan kita, maka Rasulullah adalah rujukan utama, contoh mendasar dalam hidup kita. Semoga rahmat dan sejahtera selalu Allah limpahkan kepada al dan sahabat beliau, di mana contoh-contoh yang paling mengagungkan diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak para sahabat. Sahabat dengan berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam unsur, tapi ketika nikmat li Rasulullah, pola pikir urangnya berubah menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh, urang-urang yang luar biasa, yang sampai uronyo menjadi contoh bagi kita dalam segala hal. Semoga rahmat dan sejahtera selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga-keluarga Rasulullah, di mana keluarga Rasulullah adalah bagian yang harus kita cintai dan harus kita agungkan sebagai manusia yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin yang cukup jahit hat-hat gegubah karya-karya urangnya kepada getanyo. Mungkin andai kata karya urangnya hana bak getanyo uronyo, getanyo hanta doa kiban maksud dari Al-Quran, kiban mufhum dari al-hadis, hadis-hadis Rasulullah, dengan karya-karya urangnya hana salah bagi getanyo dalam tapahami maksud tujuan yang dalam Al-Quran dan yang dalam hadis-hadis Rasulullah dengan bahasa-bahasa yang cukup umum dan yang cukup tapahami tanpa didasari oleh ilmu-ilmu yang mewarisi oleh ulama-ulama kita terdahulu. Dan semoga doa kita Bandung rahmat dan sejahtera dilimpahkan kepada ulama-ulama mu'tabar dan juga ulama-ulama yang uronyo mantang nekebah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ruang bumonyo. Semoga menjadi rujukan getanyo ketika ingin terlaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan dan lain-lain. Ya ulun tuan hormati kepada imam besar masjid yang cukup megah dan cukup rayunya, kepada pengurus
yang selalu bersemangat untuk disempurnakan segala hal untuk memfasilitasi kita Bandung supaya nyaman dan aman tak ibadah, melengkapi dengan berbagai macam fasilitas supaya kita khusyuk dalam tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rasa ta'zim dan penghormatan ulun tuan kepada Bandung kaum muslimin yang berhadir untuk menunaikan kewajiban kitanya fardu'in terlaksanakan ibadah Jumat yang berbahagia. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kitanya tak ulang-ulang pelajaran yang sebahagian adalah tak kutip dari bacut aswa kitab yang diterangkan kepada kitanya bahawa nal heboh ciri-ciri urang, tanda-tanda urangnya sempurna iman dengan padum-padum boh tahapan yang mesti kita lewati. Yang pertama, ciri-ciri urang yang akan sempurna iman getnya adalah urang yang getnya memperoleh kecukupan, memperoleh kekayaan ataupun kesempurnaan dalam udip getnya di bidang harta, di bidang lain-lain, tetapi dengan yang Bandung hana menggiring getnya, hana membawa getnya kepada kebatilan. Salah sabuh dari leboh tanda-tanda urang sempurna iman memiliki kecukupan, tapi dengan kecukupannya meningkatkan ketakwaan getnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggiring getnya mudah dilakukan kebatilan, kemungkaran, maksiat dan sebagainya. Tentunya hasil dari janban Bandung diawali oleh bagaimana getnya gesempurnakan diri, contoh tapegah harta. Bagaimana tahapan-tahapan awal, langkah-langkah getnya dalam dikumpulkan harta, maka kemudian getnya pun akan dibawa kemana arah kehidupan getnya oleh harta tersebut. Maka yang pertama yang perlu kita pastikan legetanyo, ketika kita kumpulkan harta kemudian gebi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memastikan diri getanyo setiap butir-butir rezeki yang tak pesapat dalam dunianyo berasal dari sumber yang halal, berasal dari barang yang dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo. Hana muruh cok hak gop, hana ruh tak pesapat yang ken hak dan milik getanyo ataupun yang ken sah tak miliki le getanyo. Karena sebagaimana dipegah oleh Rasulullah, layak tianna ala nasi zamanon, akan truk singgah sabuh zaman kepada manusia, mungkin katrip katruk segolom getanyo katruk ata-ata lagi yang putra la yubalul mar'u, hana dipeduli oleh manusia. Manusianya dalam mengumpulkan harta truk bak sabuh zaman tidak peduli bima akhadzal mal, apa saja yang dia ambil dari harta. Dari harta yang gecoknya, dari pemantang yang pesapan dekatnya, hana peduli apakah itu haram ataupun itu halal, yang penting dia memilikinya. Dan uronyo kad terjadi dan jauh-jauh hari kad dengar-dengar cerita lagi terjadi di kalangan getanyo. Pekenyan hala ataupun haram, tapi bagaimana kita bisa mengambil harta tersebut menjadi milik kita? Padahal itu adalah masalah. Amin halalin, apakah dia itu dari hal yang halal, am haramin ataupun dari haram. Nyuronyo tak introspeksi diri getanyo, pekeh getanyo terbagi termasuk ke dalam urang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian aktivitas getanyo hari-hari tak kumpulkan harta, baik ke getanyo tamukat, getanyo sebagai toki, getanyo sebagai rumpo kedai, apa yang kita lakukan dalam bermuamalah sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama fardu'in di bidang ilmu fiqh muamalah, atau semau getanyo bahkan tagiring anak buah getanyo, tagiring urang-urang yang kerja bak getanyo untuk melakukan hud dan maksud getanyo yang penting menghasilkan keuntungan.
Apakah itu cara haram ataupun cara halal, bebas. Yang penting bagaimana kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin keuntungan. Barangkali katanya sebagai pejabat, penguasa dan sebagainya, atau bahkan paling rendah kita minta rezeki dengan cara-cara tajak ubelah, bisa jadinya menjadi sumber yang haram apabila kaedah-kaedah agama hanya diterapkan dalam mengumpulkan harta. Apalah maknanya ketika harta terkumpul tetapi justru dengan hartanya menggiring katanya kepada batil. Kadang-kadang li katanya menyebarakan orang kasihan di hana bank susah batamita bank si euro 50,000 tapi euronya gebi rezeki li Allah truk 15 juta si euro memudahkan katanya untuk tak buat segala sesuatu yang kita inginkan, terutama maksiat. Hana mudun le pakon karena kebebasan harta kana apa katanya. Bahkan kadang-kadang merubah sikap katanya gara-gara dititipkan harta li Allah ba katanya, apalagi sumber hartanya yang lagi kita pegah kudu. Oleh karena demikian hana salah ne pegah li Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Tiap-tiap asal yang tumbuh dari harta yang haram, setiap daging yang dihasilkan dari harta yang haram, maka sangat mudah tergiring kepada maksiat yang akhirnya menggiring kita kepada neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Pakon li ketika kali harta berekon segala mana harta si uro si malam li membawa hotel masjid atau sembahyang. Begitu kamu dah rezeki ke jalan usaha, kamu lai kereng menyebarakan si uro si malam nak tajak bali membawa hotel masjid duduk katinggai sabah hotel maghrib lagai. Duduk-duduk berat maju lom, gad lagut lom. Maghrib-maghrib hana jadeh li ba masjid katinggai ba kedai. Begitu juga aktivitas-aktivitas yang lain. Pakon gara-gara hartanya hana meningkatkan keimanan dan ketakwaan katanya. Salah satu penyebabnya mungkin sumbernya tidak steril, tidak semuanya sumber-sumber yang baik, tapi bercampur baur dengan sumber-sumber yang tidak baik. Ini adalah nasihat baik kepada khatib sendiri ataupun kepada kita semua. Dalam setiap aktivitas kita yang hana pray tiap uro tak minta rezeki. Bahkan tamu doa ba Allah tabil sembahyang. Allahumma a'inni bihalalika ya Allah. Ni perkayalung dengan yang halal, an haramika. Ni pujuulung daripada yang haram. Doa yang tak bisa kita ucapkan di sembahyang, tapi kadang-kadang hanya terimplementasi dalam kehidupan. Bahkan hanya terimplementasi dalam kehidupan gara-gara ligetnya kadang-kadang ta'awali dengan hal-hal yang bersumber dari yang hana god, cara-cara yang hana god. Dudo hartana tapi hana meningkatkan ketakwaan kepada kita. Dum cerita-cerita awai bak masa Nabi na yang nan sa'labah. Mungkin kita kadlih tak dengar ceritanya ban-bandum dari urang yang cukup hat gasian. Sikret ijakrung payah getukar ngan perumah ge untuk gejak kubut ibadah. Sehingga ngadu gilake ba Rasulullah, wahai Rasulullah nemu doa lung ba Allah ti andung berkaya. Benar rezeki bu mencukupi kehidupan lung ngak tenang dalam beribadah kepada Allah. Be kata hana layak untuk kaya, nyan kabutoi untuk kata gad untuk akhirat kata. Gemita dalil, gemita cara geyu dalam doa ba Rasulullah sadwal sampai sekian kali. Terima oleh Rasulullah ni doa ba Allah, ya Allah. Ni perkaya sa'labah. Terima doa Rasulullah kemudian kaya dari bacut gembala kameng le laju kameng. Keterasingkan diri karena proyek karya. Ada bahasa kita ini hana layak ali birgen peh taweh banda, tru banda hana layak ali peh Jakarta gede tak buka gudang gede. Pasar kaluah kali di Aceh ke Indonesia dari Sabang sampai Papua weh gede Jakarta ada bahasa kita. Tak labah mana je. Gue keterasingkan diri untuk fokus mengembala. Le kami enggaknya sehingga duduk-duduk kian murka dengan Rasulullah. Cerita lain terjadi bak masa Nabi Musa habis menanjid. Urang gasian tatat. Tingkat gasian hana peng ngeblo pakaian payah gekuh uruk gedang lam uruk bae deuk aurat. Nyandung ukuran.
Adu gelaki pada Nabi Musa supaya berkaya oleh Allah. Tetapi kemudian kaya singkat cerita, tiba-tiba ban ngejak Nabi Musa merempak dengan sebuah kelompok orang tengah karu. Tengah sumpah-sumpah dapat saya tanya, ban ngejak Rasulullah kau dengan pakon. Kau pegat kekacauan, gemabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya di kampung kamu. Pakon yang ban bandung kejadian ketika dia ketanya karena harta lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat bisa jadi bermacam-macam, salah satunya lagi kita pegah bunuh sumber hartanya hanaga. Yang kedua, supaya kitanya menjadi manusia yang sempurna iman, nyo yang penting taat bagi kitanya na pengendalian diri, ataupun kekan dalam bahasa Arab muhasabatun nafsi, jaga petundrau, jaga diri terutama di saat kita bengeh, di saat kita tengah berat hat bengeh nyan buik tak kendalikan diri baik gaduh. Karena dengan pengendalian diri kita ketika marah nyan ke tanda-tanda ciri-ciri kita orang beriman. Nabi ni ulang dalam hadis la taghdab la taghdab la taghdab, baik bengeh-bengeh, baik bengeh-bengeh. Buik tak kendalikan diri. Karena apabila hana mampu tak kendalikan diri dan nyo seharusnya kita memiliki ban bandum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hana mampu tak kendalikan diri ketika bengeh tu, merambah kepada masalah-masalah yang cukup le. Bengeh di rumah, dalam keluarga, merambah cukup jai. Dalam kampung tengah rapat, dalam masjid ataupun dalam rasa, hana tak kendalikan diri marah, merambah ke berbagai macam persoalan yang lain. Dan ini adalah sifat yang harus kita miliki. Harus mampu tak kendalikan diri. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pegah la taqdab, baik bengeh-bengeh, falakal jannah, nabi syurga oleh Allah kepada katanya. Apabila mampu tak kendalikan diri supaya baik bengeh-bengeh. Hasil dari pengendalian dirinya hana bengeh ti hotel merumpak langgop, getanyo jikta mujahadatun nafsi, tak jaga hati lo dengan na tak jaga hati lagi kan, akhir jih getanyo hilang suuzan kepada orang lain, lahirlah husnudzan, baik sangka, berpikir positif kepada orang lain, berpikir yang god-god kepada orang lain, jrohzan getanyo kepada orang lain, hana dimerawah dalam hati kepada orang lain sehingga lahir bengeh pamuka. Tetapi menyamampu tak kendalikan diri, gadah bengeh, olehnya le getanyo berprasangka baik kepada orang lain. Dengan prasangka baiknya hilanglah nilai-nilai negatif di antara hubungan getanyo dengan orang lain. Tetapi menyo getanyo dalam hati hana husnuzan ataupun suudzan, papat yang taduk bantakalan orang lain si kabruk bermata tu. Bane si hampai ji kecilnya. Jamun kan balahi kan ka hanagot. Si hampai ji nyo hampai ji mandum hampai bagi tayo. Gara-gara hampai hebat dalam hati. Suudzan. Maka supaya getanyo je ke orang yang beriman yang sempurna, gantau suudzannya dengan husnudzan. Begadzan. Begadzan getanyo kepada God. Olehnya dari hasil husnudzan getanyonya terjadilah persaudaraan yang baik antara getanyo dengan orang lain, dengan sama-sama tamu iman tu. Gatnya orang Islam getanyo orang Islam, bahkan gatnya orang Biren getanyo orang Biren, dengan segudang perbedaan tetapi menjadi saudara. Pakon hana bengeh gadzan, terjadilah persaudaraan, kekompakan yang luar biasa. Hana lili getanyo terjadi hal-hal yang hana penting di antara getanyo umat. Karena apa kot? Karena ketika terjadi persaudaraan, tidro orang yang lain dengan iman yang sama nyan bagaikan satu tubuh ni pegahli Nabi, hana beda. Tiban satu tubuh. Sabuh unsur sakit bak tubuh nyan maka akan dirasakan sakit seluruh tubuh. Menanci getanyo. Terjadilah persaudaraan, lahirlah peduli, saling merangkul. Yang kereng-kereng bak gop tak bantu oleh getanyo, yang kereng-kereng bak getanyo tak dibantu oleh gop. Apabila kita mampu tak kendalikan diri. Yang kedua,
Yang kelima, ciri-ciri orang beriman adalah orang yang sudah memiliki kekuasaan, tetapi dengan kekuasaan itu tidak membuatnya berani mengambil hak orang lain. Ya, kalau murah terjadi uronyo. Tujuan pun laju dari pun rencana untuk berkuasa kemudian mengambil hak. Kagato natijah laju. Jadi yang tujuan akhir adalah mengambil hak. Maka ciri-ciri orang beriman getanyo ka berkuasa, minimal berkuasa dalam keluarga. Karena getanyo memandung uragamnya pemimpin. Terendah dalam keluarga, paling tinggi presiden. Nah, kekuasaan masing-masing getanyo nak kedai nak buahnya getanyo bos kekuasaan cit. Kekuasaan bagi getanyo takun dalam dinas dan segala macam getanyo gebuh sebagai kepala bos yang berkuasa terhadap anak buah. Nyan Ban Bandung ketika na kuasa bagi getanyo, baik gara-gara kekuasaannya membuat getanyo bertindak tidak adil kepada orang lain, mengambil yang bukan hak. Dengar cerita Umar bin Abdul Aziz, sidro pemerintahan, sidro penguasa bawatnya, legatnya tengah geperapi dokumen, mungkin akhir tahun to buku, hanjik goi le awai, gelisah ke dengan di rumah hoka ayah nak sijak sedar dia akan to pernah ke mantai kan to ja ya sedar. Terus gede, gebi salam dia ni, assalamualaikum ayah. Ngedengar le Umar bin Abdul Aziz oh nya nak lu. Plah ke mati panyot. Ayah pakan ke mati panyot yang menekan telung truk phone terang thang lagu. Hainya nyan tak pakai menyuk nang grau. Budakan long tengah long tumulih ata nang grau. Nyan ni gata tak sedar long kepentingan keluarga karena hana mengholong kan? Boleh lampu. Nyan tingkat gejaga diri ketika yang berkuasa. Mungkin halnya tang-tang orang yang mustahil terjadi. Tang-tang. Tapi apabila semuanya mau dari phone, tahap-tahap phone yang terjaga Bandung sampai habis, bisa saja katanya terukir kembali. Kekuasaan tidak membawaki siapa saja kepada kebatilan. Kekuasaan tidak membawaki siapa saja untuk mengambil yang bukan haknya. Bisa saja terjadi, hana mustahil. Maka oleh karena demikian, dengan nalih buah poin yang dalam kehidupan kita, insya-Allah kehidupan kita tenang, damai. Hana terjadi hiruk pikuk yang hana tak inginkan berbagai macam, baik dalam kampung, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, bahkan dalam negara. Bahkan, hana terjadi inti-inti masalah. Urang ada tak merumpak hana bagah bungeh tu. Gebungeh kan kepada diri sendiri katnya. Lagi cerita Saidina Ali dalam perang. Tinggal gekoh taku dari kafe dah ida dah ya bah wati gadah hana jadah mati kafe yang pakon. Menyegekoh taku karena bungeh katnya kan karena agama kan lillahi taala. Kita yo menjadi dah ya bah dia kata tanuk tak itu tak cang-cang. Pakon. Pengendalian amarah bukan karena Allah. Olehnya muhasabatun nafsi, sabi-sabi terjaga jiwa katanya. Baik su'u di dalam, baik merubuh di dalam. Baik su'udzan ke gop, buhusnudzan ke gop. Ya. Bergalak tu terjadi persaudaraan, bergalak tu terjadi perdamaian dalam kampung dan sebagainya. Selanjutnya katanya yang berkuasa, menansyid menjadi penguasa yang adil, penguasa yang jroh. Penguasa dalam rumah jroh bagi keluarga. Penguasa dalam desa jroh bagi desa, penguasa dalam kecamatan jroh bagi kecamatan dan seterusnya sampai tingkat tertinggi. Mudah-mudahan ia menjadi muhasabah introspeksi diri kita yang Bandung. Semoga kita yang Bandung hidup dalam damai, aman, sejahtera sampai truk bak sabuh saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan damai, aman dan sejahtera sampai akhirnya di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib sendiri, kemudian mudah-mudahan jid manfaat bagi kita yang Bandung. Ini kita tamu dalam rukun dua al-khutbah. Apabila ada yang silap, mohon tunggu tegur supaya Jumaat kita yang sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم يا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.